Ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang begitu memilukan. Azab nyata Bu Hajah mengusir menantu dan cucunya. Akhir hidup yang mengerikan dan bikin merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Malam mulai merayap perlahan di desa itu. Angin sejuk berhembus melewati pepohonan, membawa aroma tanah yang masih lembab setelah hujan sore tadi. Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah desa, suara langkah kaki terdengar menggema di lantai marmer yang dingin. Bu Hajah duduk di kursinya, mengenakan kain sutra mahal dengan perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Sorot matanya tajam, penuh dengan kebanggaan dan keangkuhan. Di depannya, beberapa tamu wanita duduk dengan posisi anggun, mendengarkan cerita yang dengan bangga ia tuturkan. "Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anakku," kata Bu Hajah dengan nada tinggi. "Tapi lihatlah apa yang terjadi. Akbar justru memilih perempuan biasa, tidak punya apa-apa, bahkan keluarganya pun tidak jelas asal-usulnya." Wanita-wanita di sekelilingnya mengangguk setuju. Salah seorang dari mereka menimpali, "Seorang ibu memang selalu tahu yang terbaik. Sayang sekali kalau anakmu justru tidak mendengarkanmu." Bu Hajah mendengus, menyesap teh di cangkirnya dengan gerakan anggun. "Dia buta. Perempuan itu telah menjeratnya. Aku tahu dari awal, perempuan miskin itu hanya mengincar harta keluargaku." Di ruangan lain, Aisyah berdiri diam di dapur, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya. Tangan yang tadi sibuk mencuci piring kini menggenggam erat kain di pinggangnya. Hatinya kembali terasa perih, seperti luka lama yang terus-menerus disiram garam. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di rumah ini bersama Akbar dan anak mereka. Namun rasanya tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Bu Hajah selalu memandangnya rendah, seakan ia hanyalah parasit yang menumpang hidup dari kekayaan keluarga ini. Meski begitu, Aisyah selalu berusaha bertahan. Ia berpikir bahwa dengan cukup kesabaran dan kebaikan, hatinya akan diterima. Bahwa suatu hari, Bu Hajah akan menyadari bahwa ia bukanlah wanita licik yang hanya menginginkan harta. Tapi setiap harinya, harapan itu semakin menipis. Langkah kecil berlari mendekatinya. Anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun, Rizky, menarik ujung kainnya. "Ibu, aku lapar," katanya dengan suara polos. Aisyah tersenyum tipis, menunduk dan mengusap kepala anaknya. "Iya, sayang. Sebentar lagi ibu buatkan makanan untukmu." Namun sebelum ia sempat melangkah, suara Bu Hajah terdengar dari arah ruang tamu. "Aisyah, kesini," panggilnya dengan suara yang keras. Aisyah menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya sebelum melangkah ke ruangan itu. Begitu ia tiba di sana, semua mata langsung tertuju padanya. Bu Hajah melipat tangannya di dada, memandangnya dengan tatapan penuh celaan. "Kenapa kamu hanya diam di dapur? Apa kamu pikir kamu ini majikan di rumah ini?" Aisyah menundukkan kepala. "Maaf, Bu, saya hanya sedang membereskan dapur." "Hah?" Alasannya selalu sama. Bu Hajah mendecakkan lidah. "Aku sudah bilang, perempuan sepertimu memang tidak punya etika. Dari awal aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi anakku keras kepala. Dan sekarang lihat akibatnya. Aku harus hidup serumah dengan orang yang bahkan tidak pantas berada di sini." Tawa kecil terdengar dari para tamu. Aisyah merasakan wajahnya panas, tapi ia tetap diam, menahan segala perasaan yang bergejolak di dadanya. "Dan lagi," lanjut Bu Hajah, matanya menyipit tajam, "aku tidak suka anakmu berlarian di rumah. Ini rumah terhormat, bukan kandang ayam. Ajari anakmu sopan santun." Aisyah mengepalkan jemarinya di balik kainnya. Rizky masih kecil. Bagaimana mungkin ia tidak diizinkan bermain? Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Akbar masuk ke dalam ruangan. Pria itu tampak lelah, mungkin baru pulang dari bekerja. Bu Hajah langsung menoleh ke arahnya. "Akbar, lihat ini. Menantumu ini semakin tidak tahu diri. Aku sudah bosan melihat wajahnya setiap hari di rumah ini."
Aisyah menatap Akbar dengan penuh harap. Ia ingin suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya melindunginya, membelanya kali ini. Namun, seperti biasa, Akbar hanya terdiam. "Aku capek, Bu," katanya pelan. "Tolong jangan ribut malam ini." Bu Hajah mendengus kesal. Begitulah anak laki-laki. Begitu menikah, langsung lupa siapa yang sudah membesarkannya. Aisyah mengerti bahwa ini akan menjadi malam yang panjang. Seperti malam-malam sebelumnya, ia akan menelan semua hinaan tanpa bisa membalas. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Aisyah mulai merasa lelah. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi nasib Aisyah dan anaknya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi jalanan desa yang sepi dan basah. Di dalam rumah besar yang selama ini ia tinggali, Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya membengkak karena air mata yang tak henti-henti mengalir. Di hadapannya, Bu Hajah berdiri dengan wajah penuh amarah. "Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali," teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Aisyah menatap wajah mertuanya yang penuh kebencian. Dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang menghimpitnya dari dalam. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat merebut apapun dari keluarga ini. Tapi bibirnya terasa kaku, tak ada satupun kata yang bisa keluar. Di sisi lain ruangan, Akbar berdiri diam. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap istrinya. "Akbar!" Suara Aisyah bergetar, mencoba mencari secercah harapan di wajah suaminya. "Aku tidak punya tempat lain. Anak kita." Akbar tetap diam. Aisyah mengeratkan genggaman tangannya di kain yang ia kenakan, berusaha menahan tubuhnya agar tidak limbung. "Akbar, aku ini istrimu," lanjutnya dengan suara yang semakin lirih. "Kamu benar-benar tega membiarkan aku dan anakmu diusir seperti ini?" Akbar menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Maaf, Aisyah," katanya pelan, tapi terasa seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungnya. Aisyah merasa dunianya runtuh. Bu Hajah tersenyum sinis. "Lihat, bahkan anakku pun tidak membelamu. Itu artinya kamu memang tidak pantas ada di sini." Dengan kasar, ia meraih tangan Aisyah dan menariknya menuju pintu. "Bu, tolong." Aisyah mencoba bertahan, tapi cengkraman tangan tua itu begitu kuat. "Tidak ada tapi-tapian. Aku sudah cukup bersabar denganmu." Bu Hajah membuka pintu rumah dengan kasar. Udara dingin langsung menyambut wajah Aisyah, menambah rasa sakit yang menghantam seluruh tubuhnya. Saat itu, tangisan kecil terdengar dari belakang. Rizky, anaknya yang masih balita, berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Aisyah segera berlari dan menggendong anaknya. Tubuh kecil itu terasa dingin, dan ia menangis semakin keras ketika melihat ibunya diseret keluar rumah. "Tidak ada yang mau menolongmu. Dasar perempuan pembawa sial," teriak Bu Hajah sebelum mendorong Aisyah keluar rumah. Aisyah jatuh terduduk di tanah yang becek. Bajunya langsung basah, kotor oleh lumpur yang tercampur dengan air hujan. Ia memeluk Rizky erat-erat, berusaha melindungi anaknya dari angin malam yang begitu menusuk. Pintu rumah itu tertutup dengan keras, menandakan bahwa bagi Bu Hajah, Aisyah dan anaknya sudah bukan bagian dari keluarga ini lagi. Dengan langkah gemetar, Aisyah berdiri. Pandangannya mengabur karena air mata yang bercampur dengan air hujan. Ia melangkah pelan, berjalan tanpa tujuan di bawah guyuran hujan. Tidak ada tempat untuknya. Tidak ada satupun orang yang bisa ia datangi. Beberapa warga desa sempat mengintip dari balik jendela rumah mereka, melihat wanita dan anak kecil yang berjalan tanpa arah di malam yang begitu dingin. Tapi tak ada yang berani keluar. Tak ada yang berani menentang Bu Hajah. Angin bertiup semakin kencang. Aisyah menggenggam erat tangan Rizky yang mulai menggigil. "Tahan sebentar ya, Nak. Ibu akan mencari tempat berteduh," ucapnya dengan suara lirih. "Tapi kemana?
Kemana ia harus pergi? Di kejauhan, cahaya lampu terlihat redup, seakan memberi harapan kecil di tengah gelapnya malam. Dengan langkah lemah, Aisyah berjalan menuju cahaya itu, berharap ada seseorang yang bersedia menolongnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh penderitaan. Malam itu, setelah pintu rumahnya tertutup rapat, Bu Hajah berdiri di ruang tamu dengan napas yang masih tersengal karena amarah. Ia memandang sekeliling dengan tatapan puas, merasa sudah menyingkirkan beban besar dari hidupnya. Akhirnya rumah ini bersih dari orang yang tidak tahu diri, gumamnya sambil melangkah ke kamarnya. Akbar masih berdiri di tempatnya, menatap pintu dengan ekspresi kosong. Ia ingin bicara, ingin memanggil Aisyah kembali, tapi keberaniannya seperti lenyap begitu saja. Hatinya terasa berat, tapi ia hanya bisa diam. Sementara itu, hujan di luar semakin deras. Angin bertiup kencang, menimbulkan suara gemuruh yang aneh. Seakan ada sesuatu yang mengawasi rumah besar itu dari kegelapan malam. Keanehan dimulai. Pagi harinya, Bu Hajah bangun dengan perasaan aneh. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemas. Ia berpikir mungkin ini hanya akibat kelelahan setelah amarah yang ia luapkan semalam. Namun, begitu ia keluar dari kamarnya, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Astagfirullah, kenapa bau busuk sekali? Tangan tuanya menutup hidungnya rapat-rapat. Bau busuk menyengat memenuhi seluruh rumah. Ia berjalan terburu-buru menuju dapur, mencari sumbernya. Ketika ia membuka tudung saji di meja makan, matanya langsung membelalak. Makanan yang seharusnya masih segar kini membusuk total. Nasi berubah hitam, sayur dan lauk dipenuhi belatung. Bahkan air di dalam teko berbau anyir seperti darah. Ini tidak mungkin. Bu Hajah mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan tergesa-gesa, ia berjalan ke sumur di belakang rumah. Hatinya berdebar saat menimba air. Namun, begitu ember naik ke atas, wajahnya langsung pucat. Air sumurnya berubah menjadi keruh, berwarna kehitaman, dan mengeluarkan bau busuk yang lebih tajam dari sebelumnya. Seakan air itu sudah lama mati. Demi Allah, ada apa ini? Ia membuang embernya dan berlari masuk ke dalam rumah. Hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Ketika ia membuka lemari di kamarnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Perhiasanku, uangku, semuanya hilang, teriaknya panik. Tumpukan emas dan uang yang ia simpan dengan hati-hati di dalam lemari besinya lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pencurian. Tidak ada jejak siapapun yang masuk ke kamarnya. Ini bukan perampokan biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Bu Hajah merasakan tubuhnya bergetar. Napasnya memburu. Pikirannya berusaha mencari alasan yang masuk akal. Tapi semuanya terasa mustahil. Bibirnya bergetar. Namun ia masih menolak untuk mengakui sesuatu yang mulai ia sadari jauh di dalam hatinya. Ia menggigit bibirnya, menguatkan diri. Tidak, ini pasti ada penjelasannya. Namun, semakin ia menolak, semakin kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Di malam hari, suara langkah kaki terdengar di dalam rumahnya, padahal semua pintu sudah terkunci. Suara ketukan samar terdengar dari arah pintu depan. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tirai kamar tidurnya berkibar sendiri, meski jendela sudah tertutup rapat. Ketika ia mencoba membaca Al-Quran untuk menenangkan diri, suaranya tercekat. Tenggorokannya terasa kering, seolah ada yang mencekiknya perlahan. Bu Hajah mulai tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Dan pada suatu malam, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Di tengah keheningan, dari arah luar rumah, terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Tangisan lirih, menyayat hati. Suara yang sangat ia kenal. Suara Rizki. Bu Hajah terdiam. Tubuhnya gemetar. Hatinya berteriak ingin mengabaikan suara itu. Tapi telinganya terus menangkap isakan lirih yang semakin jelas. Ia mencoba menguatkan diri, melangkah ke jendela untuk melihat keluar. Tapi begitu matanya menatap halaman depan yang gelap,
Tangisan itu berhenti, dan seketika terdengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok tok tok. Hatinya hampir berhenti berdetak. Perlahan, ia mundur menjauh dari jendela. Napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Hawa di dalam rumahnya terasa semakin dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Hajah mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Ketakutan. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Bu Hajah tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Aisyah selalu muncul. Suasana rumah yang dulu terasa megah dan nyaman kini berubah menjadi sunyi dan menakutkan. Malam pertama setelah peristiwa itu, ia tertidur dengan gelisah. Angin di luar berdesir pelan, menimbulkan suara lirih di balik jendela kamarnya. Hujan yang mengguyur sejak sore masih tersisa, menetes dari atap dengan ritme lambat, seakan menandakan sesuatu yang belum selesai. Dalam tidurnya, mimpi itu datang. Bu Hajah berdiri di depan rumahnya, mengenakan pakaian yang biasa ia pakai sehari-hari. Di hadapannya, sosok Aisyah berdiri diam. Wajah menantunya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis semalaman. Pakaian yang dikenakannya basah kuyup, kotor oleh lumpur. Bu Hajah ingin berbicara, ingin menghardiknya seperti biasa, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, Aisyah mulai bergerak. Ia melangkah mendekat perlahan. Wajahnya semakin jelas, dan ketika bibirnya terbuka, suaranya terdengar begitu lemah, bergetar dalam keheningan. "Bu, kembalikan tempat kami." Suara itu menggema di udara, berulang-ulang. Lalu terdengar suara lain, suara tangisan bayi. Bu Hajah menoleh ke samping. Di sana, di tengah kegelapan, seorang anak kecil berdiri. Zik. Tubuh mungilnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tangannya terulur ke arah Bu Hajah, seolah meminta sesuatu. "Tolong kami, Bu." Suara Aisyah kembali terdengar. Lalu semuanya berubah. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekelilingnya. Langit di atas berubah kelam, gelap seperti tengah malam tanpa cahaya bulan. Tanah di bawahnya terasa bergetar. Aisyah terus mendekat. Wajahnya kini lebih jelas, lebih menyeramkan. Matanya yang penuh air mata tiba-tiba menghitam legam. Sorotnya kosong. Bu Hajah ingin berteriak, ingin lari dari sana. Tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Lalu, tiba-tiba, ceklek. Pintu rumahnya terbuka sendiri dengan suara nyaring. Dari dalam, suara-suara aneh terdengar. Rintihan, bisikan samar, suara langkah kaki tanpa wujud. Bu Hajah tersentak. Jantungnya berdegup begitu kencang. Dan sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Aisyah mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Bu Hajah dengan jari-jarinya yang dingin. Seketika, Bu Hajah terbangun. Ia terengah-engah. Keringat membanjiri tubuhnya. Napasnya berat. Dadanya terasa sesak. Ia melihat ke sekeliling. Masih di kamarnya. Masih di atas tempat tidurnya. Namun tubuhnya terasa lemas. Seolah semua energi dalam dirinya disedot habis. Ia mencoba bangkit. Tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada beban yang menindihnya. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Ia menoleh ke arah jendela. Angin malam bertiup pelan, membuat tirai kamarnya sedikit berkibar. Lalu ia mendengar sesuatu. Dari arah luar rumah, suara bayi menangis lirih. Sama seperti dalam mimpinya. Bu Hajah terdiam. Tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya bayangannya saja. Tapi suara tangisan itu semakin jelas. Perlahan, ia meraih tongkat yang ada di samping ranjangnya. Dengan kaki gemetar, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Tangannya terulur, membuka sedikit celah tirai. Di luar, halaman rumahnya tampak gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang bayi. Namun suara tangisan itu masih terdengar. Bu Hajah menelan ludah. Ia menguatkan hati, lalu berjalan menuju pintu depan. Dengan tangan bergetar,
Ia membuka pintu perlahan. Udara dingin langsung menyambut wajahnya. Halaman rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tangisan bayi itu masih ada. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di dekat sumur, bayangan seseorang berdiri dalam gelap. Bu Hajah membelalakan mata. Nafasnya tertahan. Sosok itu tampak samar. Tapi jelas sekali seseorang berdiri di sana. Jantungnya serasa berhenti. Angin malam bertiup lebih kencang. Tirai jendela di dalam rumah berkibar liar. Dan sebelum Bu Hajah sempat bergerak, sosok itu menghilang. Tangisan bayi pun ikut lenyap dalam keheningan. Bu Hajah merasa lututnya melemas. Ketakutan yang begitu nyata kini memenuhi dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang datang untuknya. Sesuatu yang tidak akan pergi begitu saja. Sejak malam itu, tubuh Bu Hajah mulai terasa berbeda. Awalnya, hanya rasa lelah yang biasa ia rasakan setelah kurang tidur. Namun, seiring waktu, kelelahan itu berubah menjadi nyeri yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika ia bangun di pagi hari, sendi-sendi tubuhnya terasa kaku. Lututnya sakit saat mencoba berdiri, dan telapak tangannya gemetar ketika mencoba meraih tongkat. Ia berjalan tertatih menuju kamar mandi, berpikir bahwa air wudhu bisa menyegarkan tubuhnya. Namun, saat ia membuka keran dan membasuh wajahnya, tiba-tiba ia merasakan perih yang luar biasa. Ah! Bu Hajah tersentak mundur. Ketika ia menatap cermin di depannya, ia melihat kulit wajahnya mulai memerah, seperti terbakar. Ia menyentuh pipinya dengan tangan gemetar, dan rasa perih itu semakin menjadi. Bukan hanya di wajah, tapi juga di leher, lengan, dan punggungnya. Seakan ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya perlahan-lahan. Luka yang muncul tanpa sebab. Hari demi hari, kondisi Bu Hajah semakin memburuk. Kulitnya mulai melepuh di beberapa bagian, seakan terbakar dari dalam. Ia mencoba mengobatinya dengan salep dan obat luka, tapi tidak ada yang berhasil. Malah, luka itu semakin parah. Bau busuk mulai keluar dari tubuhnya, begitu menyengat hingga membuat orang-orang di sekitarnya enggan mendekat. Akbar, yang selama ini hanya bisa diam, mulai merasa khawatir. Ia membawa ibunya ke dokter, berharap ada jawaban yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun hasilnya mengejutkan. Secara medis, beliau baik-baik saja. Tidak ada infeksi, tidak ada penyakit kulit yang terdeteksi, kata dokter dengan raut bingung. Tapi, Dok, lihat ini. Akbar menunjukkan luka-luka di tubuh Bu Hajah yang semakin parah. Dokter menggeleng. Saya juga heran. Semua pemeriksaan menunjukkan kondisi normal, tapi kenapa luka ini bisa muncul? Tak ada jawaban pasti. Dokter hanya memberikan beberapa obat pereda nyeri dan vitamin, tapi semuanya sia-sia. Luka-luka itu terus menyebar. Bau busuk semakin tajam, dan tubuh Bu Hajah semakin melemah. Penderitaan yang tak terelakkan. Bu Hajah kini sulit makan. Setiap suapan nasi yang ia coba telan selalu terasa pahit. Bahkan air pun terasa seperti racun di tenggorokannya. Tubuhnya yang dulu sehat kini tinggal tulang dan kulit. Pipi yang dulu berisi kini cekung, matanya sayu, penuh lingkaran hitam. Namun penderitaan terbesarnya bukan hanya dari rasa sakit. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang semakin nyata. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal, matanya liar mencari sesuatu di sudut-sudut kamar. Karena setiap kali ia memejamkan mata, sosok Aisyah dan Rizky selalu datang menghantuinya. Mereka berdiri di ujung ranjangnya, diam tanpa kata, menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh luka. Kadang, Aisyah mengulurkan tangannya, seolah meminta sesuatu yang tak bisa Bu Hajah berikan. Kadang, suara tangisan Rizky memenuhi kamar, membuat Bu Hajah semakin tersiksa dalam ketakutan. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Dan setiap kali ia terbangun, luka-luka di tubuhnya semakin banyak. Orang-orang mulai menjauh. Bau busuk yang keluar dari tubuh Bu Hajah kini begitu menyengat hingga orang-orang di sekitar rumahnya mulai menghindar.
Pembantu yang biasanya membersihkan rumah mulai mencari alasan untuk tidak datang. Tetangga yang dulu sering singgah kini hanya lewat tanpa menoleh. Akbar pun mulai bingung. Ia mencoba merawat ibunya dengan sabar, tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, mungkin kita perlu minta bantuan ustaz atau kiai," katanya suatu malam. Bu Hajah menoleh dengan tatapan tajam. Meski tubuhnya lemah, suaranya masih bergetar penuh gengsi. "Jangan bicara yang tidak-tidak," hardiknya. Akbar terdiam. Ia tahu ibunya tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa semua ini bukan hanya sekadar penyakit biasa. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak kasat mata sedang terjadi, dan Bu Hajah tahu itu. Namun ia masih menolak untuk mengakuinya. Sampai akhirnya, pada suatu malam, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa azab ini nyata. Sesuatu yang tak akan bisa ia hindari lagi. Malam itu udara begitu pengap. Langit gelap pekat tanpa bintang, seakan menyimpan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Bu Hajah duduk di kursi kayu di ruang tengah. Tubuhnya semakin lemah. Kulitnya penuh luka. Baunya semakin menyengat. Akbar masih setia menemani. Meski dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Rumah yang dulu megah kini terasa asing. Mencekam. Tirai jendela berkibar perlahan meskipun tak ada angin. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, seperti hendak padam. Tiba-tiba, duk! Sebuah suara keras menggema dari dalam rumah. Akbar tersentak, langsung berdiri. "Apa itu, Bu?" Bu Hajah terdiam. Wajahnya tegang. Jantungnya berdegup kencang. Belum sempat mereka mencari tahu, suara gemuruh kembali terdengar. Kerak! Dinding di ruang tengah tiba-tiba mulai retak. Garis-garis pecahan muncul perlahan, menjalar seperti akar pohon yang mencari jalan keluar. Akbar mundur selangkah. "Bu, temboknya!" Namun sebelum kata-kata itu selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Brarak! Tembok besar di ruang tengah runtuh seketika, menghantam lantai dengan suara menggelegar. Debu beterbangan ke segala arah, menutupi ruangan dalam kabut tebal. Akbar tersentak mundur, melindungi wajahnya dengan tangan. Sementara Bu Hajah hanya bisa terdiam, matanya membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Rumah yang selama ini ia banggakan mulai hancur di depan matanya sendiri. Huru-hara di kampung. Tak butuh waktu lama, suara reruntuhan itu menarik perhatian warga sekitar. Orang-orang mulai berdatangan, membawa lampu senter, berbisik-bisik satu sama lain. "Astagfirullah, rumah Bu Hajah kenapa? Baru kemarin sumurnya bau busuk, sekarang temboknya roboh. Ini bukan kejadian biasa. Pasti ada sesuatu yang salah." Bisikan-bisikan itu semakin liar. Seseorang berlari menuju masjid, memanggil Pak Ustaz. Yang lain mulai bergumam bahwa ini adalah tanda dari Allah. Namun di dalam rumah, Bu Hajah tetap bersikeras. Tidak ada hubungannya dengan itu semua. Suaranya bergetar, tapi masih dipenuhi gengsi. Ini pasti cuma bangunan yang sudah tua. Namun, semua orang tahu, rumah ini baru direnovasi setahun lalu. Tidak mungkin bisa runtuh tanpa sebab. Apalagi di malam yang tenang, tanpa hujan atau gempa. Warga hanya bisa saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan bagi mereka, jawaban dari semua ini sudah jelas. Azab itu nyata. Malam yang penuh teror. Setelah para warga bubar, rumah Bu Hajah semakin terasa dingin. Angin masuk dari celah-celah retakan yang baru saja terbentuk. Lampu di ruang tamu padam total, meninggalkan hanya cahaya temaram dari luar rumah. Akbar merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun ia tak berani mengatakannya. Bu Hajah masih duduk di kursi yang sama, wajahnya pucat. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun jauh di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Karena setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat Aisyah, masih bisa mendengar tangisan Rizki. Dan kini,
Rumah yang dulu menjadi kebanggaannya, perlahan berubah menjadi tempat yang mengerikan. Namun azab ini belum selesai. Ini baru permulaan. Hari demi hari, penderitaan Bu Hajah semakin menjadi. Tubuhnya yang dulu kuat kini tak lebih dari tulang yang terbungkus kulit. Luka-luka di sekujur tubuhnya semakin membusuk, mengeluarkan bau yang menusuk hingga orang-orang di sekitarnya tak sanggup bertahan. Pembantu yang dulu setia mengurusnya telah pergi satu persatu. Bahkan Akbar, anaknya sendiri, kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Rumah megah yang dulu ramai kini sunyi dan mencekam. Tak ada yang mau datang, tak ada yang mau menemaninya. Hanya suara angin malam yang menyelinap melalui celah-celah retakan dinding, membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. "Ibu, aku takut." Suara itu menggema di dalam kepala Bu Hajah. Ia menoleh ke sekeliling kamar, namun tak ada siapa-siapa. "Ibu, kembalikan tempat kami." Suara itu semakin jelas. Suara Aisyah, suara yang selalu menghantuinya setiap malam. Bu Hajah menarik selimutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah halusinasi. Namun saat ia membuka matanya, di sudut kamar, berdiri seorang wanita berkerudung putih. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi air mata. "Aisyah, jangan datang." Suara Bu Hajah bergetar, hampir tak terdengar. Namun sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya dalam-dalam. Di belakang Aisyah, suara tangisan anak kecil terdengar semakin jelas. Zik, anak yang ia usir bersama ibunya di malam hujan itu. Tangisan itu semakin lama semakin memilukan, seakan menggema di setiap sudut kamar. Bu Hajah menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Namun percuma. Bayangan Aisyah semakin dekat. Langkah demi langkah, mendekatinya dengan perlahan. Malam terakhir, Akbar terbangun karena suara jeritan keras dari kamar ibunya. Ia langsung berlari menuju kamar Bu Hajah, membuka pintu dengan panik. "Bu, ada apa?" Namun yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Bu Hajah terduduk di tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak, menatap sesuatu di sudut ruangan dengan wajah penuh ketakutan. "Maafkan aku, Aisyah, maafkan aku." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Akbar menoleh ke sudut ruangan, namun ia tak melihat siapa-siapa. "Ibu, tidak ada siapa-siapa di sini," katanya, mencoba menenangkan. Namun Bu Hajah terus menggumam. Aku salah, jangan ambil aku." Ia merangkak mundur, tubuhnya semakin gemetar. Dan tiba-tiba, suaranya terhenti, tubuhnya menegang. Matanya yang tadi penuh ketakutan kini kosong. Mulutnya terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun tak ada lagi suara yang keluar. Bu Hajah telah menghembuskan napas terakhirnya. Akbar terpaku. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang pasti, ibunya pergi dalam keadaan yang mengenaskan. Dengan wajah penuh ketakutan. Dengan dosa yang belum sempat tertebus. Rumah itu semakin sunyi. Dan bau busuk yang memenuhi ruangan tak kunjung menghilang. Azab itu telah mencapai puncaknya. Namun kisah ini belum berakhir. Sebab, di tempat lain, seseorang yang dulu ia sakiti, sedang menjalani takdirnya sendiri. Hari-hari setelah kematian Bu Hajah terasa begitu aneh bagi Akbar. Rumah yang dulu penuh wibawa kini berubah menjadi sunyi, sepi, dan menyeramkan. Sejak kematian ibunya, ia nyaris tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ibunya dengan ekspresi ketakutan itu selalu muncul. Namun, ada satu hal yang terus mengusik hatinya. Aisyah. Sudah berhari-hari ia mencoba mencari keberadaan mantan istrinya dan anaknya, Rizky. Selama ini ia mengabaikan mereka, membiarkan ibunya berlaku semena-mena. Tapi kini, penyesalan itu terus menghantuinya. Dengan sisa keberanian yang ada, Akbar memutuskan untuk pergi ke kota. Mencari, menebus kesalahan, jalanan yang penuh penderitaan. Pencarian itu tidak mudah.
Akbar mengunjungi beberapa tempat, bertanya ke orang-orang yang ia kenal, namun tak satu pun yang tahu keberadaan Aisyah. Hingga suatu sore, langkahnya membawanya ke sebuah perempatan jalan yang ramai. Di trotoar, di antara orang-orang yang berlalu lalang, matanya menangkap sosok yang tak asing. Seorang wanita duduk bersimpuh di atas kain lusuh. Tubuhnya kurus dan wajahnya tampak lelah. Di sampingnya, seorang anak kecil dengan pakaian yang sudah kumal tengah tertidur dalam pelukannya. Akbar berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Itu Aisyah. Tubuhnya membeku di tempat. Ia ingin berlari mendekat, namun kakinya terasa berat. Pemandangan di hadapannya seperti pukulan keras ke wajahnya. Aisyah, mantan istrinya, ibu dari anaknya, kini menjadi pengemis di pinggir jalan. Tangannya yang dulu halus kini kasar. Pipinya yang dulu berisi kini tirus. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya. Aisyah masih memiliki tatapan lembut itu. Tatapan yang pernah penuh cinta. Tatapan yang dulu selalu ia abaikan. Tangis penyesalan. Akbar akhirnya melangkah maju. Suaranya bergetar saat menyebut nama wanita itu. Aisyah. Aisyah yang sedang melamun tersentak. Ia menoleh ke arah suara itu. Sejenak, mata mereka bertemu. Tatapan penuh keterkejutan. Namun tak ada kebencian di wajah Aisyah. Hanya keheningan. Akbar menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, tapi tenggorokannya tercekat. Ia menatap Rizky, anaknya, yang kini tertidur dengan wajah letih. Dadanya terasa sesak. Ia telah membiarkan darah dagingnya sendiri hidup di jalanan. Dan kini, semua sudah terlambat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku minta maaf. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun Aisyah hanya tersenyum tipis. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Akbar dengan mata yang penuh ketenangan. Dan di saat itu juga, Akbar sadar bahwa sesungguhnya Aisyah tidak pernah membencinya, tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah mengutuknya. Wanita itu hanya menerima takdirnya. Dan itu justru membuat hati Akbar semakin hancur. Tapi ada satu hal yang Aisyah ingin lakukan. Sesuatu yang membuat Akbar semakin tertegun. Sesuatu yang membuat pertemuan ini menjadi lebih dari sekadar perjumpaan biasa. Hening menyelimuti antara mereka. Hanya suara kendaraan yang lalu lalang dan langkah kaki orang-orang di trotoar yang terdengar. Akbar menatap Aisyah, masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Semoga Allah mengampuni semua dosanya. Aku tidak pernah menyimpan dendam kepadanya. Kata-kata itu terasa seperti pedang yang menembus dadanya. Ibunya telah menyiksa wanita ini, mengusirnya di tengah hujan bersama anaknya yang masih kecil. Membiarkannya terlunta-lunta di jalanan tanpa tempat berteduh, tanpa makanan, tanpa harapan. Namun sekarang, ketika ia menyampaikan kabar bahwa Bu Hajah telah meninggal dalam keadaan mengenaskan, Aisyah malah mendoakannya. Aisyah, bagaimana mungkin kau bisa berkata seperti itu? Suara Akbar bergetar. Aisyah tersenyum kecil. Matanya menerawang ke langit yang mulai berubah warna, seolah mencari kedamaian di balik awan yang bergerak perlahan. Dendam tidak akan membuat hidupku lebih baik. Akbar, aku sudah cukup menderita. Aku tidak mau hatiku ikut kotor dengan kebencian. Akbar menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Rizky menggeliat dalam tidurnya. Tangannya yang kecil meraih udara seakan mencari sesuatu. Aisyah dengan lembut membelai kepala anaknya, lalu menatap Akbar dengan tatapan yang begitu menenangkan. Aku hanya ingin bahagia. Akbar, aku hanya ingin melihat anakku tumbuh tanpa membawa beban masa lalu. Akbar mengepalkan tangannya. Dada terasa semakin sesak. Aku salah, Aisyah. Suaranya lirih. Aku salah karena membiarkan semua ini terjadi. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Akbar dengan penuh kesabaran. Lalu, dengan suara yang lembut namun penuh keteguhan, ia berkata, "Kita semua pernah salah, Akbar. Tapi satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan berubah."
Akbar merasa ingin berlutut di hadapan wanita ini. Betapa kuatnya hati Aisyah, betapa sucinya jiwanya, betapa besar keikhlasannya. Dan justru karena itu, rasa bersalah semakin menghantamnya tanpa ampun. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa semua ini sudah terlambat. Karena tidak peduli seberapa besar penyesalannya, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Namun pertemuan ini masih belum berakhir. Karena ada satu hal terakhir yang harus Aisyah lakukan. Sesuatu yang akan menjadi akhir dari perjalanan panjangnya. Aisyah menatap rumah besar yang dulu pernah menjadi tempat tinggalnya. Kini rumah itu tampak suram, seolah tak berpenghuni. Cat dindingnya mulai memudar, dan beberapa bagian bangunan terlihat retak akibat runtuhnya sebagian rumah itu beberapa waktu lalu. Akbar berdiri di sampingnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. "Aku ingin masuk. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali," ujar Aisyah lirih. Akbar terdiam sesaat. Lalu ia menggeleng. "Sudah terlambat, Aisyah." Aisyah menatapnya, kebingungan. "Maksudmu?" Akbar menghela napas panjang. Ia menggigit bibirnya, seakan ingin menahan sesuatu yang menyakitkan. "Ibu sudah dikuburkan kemarin. Tidak ada lagi yang bisa kau lihat." Aisyah menunduk. Hatinya terasa mencelos. Meskipun ia telah mengikhlaskan segalanya, tetap ada bagian dalam hatinya yang berharap bisa melihat Bu Hajah sekali lagi. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membalas dendam, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, kesempatan itu telah hilang. Semua sudah terlambat. Rumah yang kosong dan suara misterius. Hujan mulai turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Aisyah menggenggam tangan Rizky yang berdiri di sampingnya. Anak kecil itu menatap rumah besar di depannya dengan ekspresi bingung, seolah ada sesuatu yang aneh dari tempat itu. Akbar melangkah mendekat. Tangannya mengusap pintu gerbang yang kini berkarat. Sejak ibu meninggal, tak ada yang berani tinggal di sini lagi. Aisyah menoleh. "Kenapa?" Akbar menatap rumah itu dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya menjawab. "Warga bilang, ada suara tangisan setiap malam." Jantung Aisyah berdegup kencang. "Tangisan?" "Ya." Akbar menelan ludah. Suara seorang wanita. Kadang terdengar jelas seperti seseorang sedang menangis terseduh-seduh. Kadang hanya samar, seperti bisikan yang menyayat hati. Dan yang paling mengerikan, ia berhenti sejenak. Suaranya tercekat. Mereka bilang, ada suara bayi menangis di dalam rumah ini. Aisyah merinding. Tangannya refleks menarik Rizky lebih dekat ke tubuhnya. Angin bertiup dingin, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di halaman. Dan di saat itu juga, dari dalam rumah yang kosong itu, "Ibu, kembalikan tempat kami." Suara lirih, sayup, namun terdengar jelas di tengah rintik hujan. Aisyah membelalakan mata. Akbar mundur selangkah. Napasnya tercekat. Rizky, yang masih kecil, tiba-tiba menangis dan bersembunyi dalam pelukan ibunya. Warga desa percaya, itu adalah suara arwah Bu Hajah yang menyesali perbuatannya. Dan hingga kini, suara itu masih terdengar setiap malam. Tersesat di antara dunia yang tak lagi menerima, mencari penebusan yang tak akan pernah datang. Karena untuk Bu Hajah, segala sesuatunya sudah terlambat. Hikmah dari cerita ini, jangan berlaku zalim, karena kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Bu Hajah mengusir Aisyah dan cucunya dengan kejam, tetapi akhirnya ia menerima akibat dari perbuatannya. Dalam hidup, kezaliman tidak akan dibiarkan begitu saja. Cepat atau lambat, keadilan Allah akan datang. Dunia sementara, akhirat selamanya. Harta, rumah megah, dan kekayaan yang dimiliki Bu Hajah tidak bisa menyelamatkannya dari azab. Ini mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah titipan, dan semua yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan pernah merasa tinggi dengan harta dan kedudukan, karena semua itu bisa hilang dalam sekejap jika Allah menghendaki, dan ikhlaskanlah segala sakit yang diberikan manusia kepadamu, karena balasan terbaik akan datang langsung dari Allah.
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am 44.